kabar mengembirakan datang dari Ibunda Oki Stiana Dewi dan Ria Ricis terkait kondisi kesehatannya. Setelah 8 hari menjalani perawatan di rumah sakit di Jakarta, Yunifa sudah diperbolehkan pulang oleh dokter yang menangani penyakitnya. Perkembangan tersebut disampaikan Oki Stiana Dewi kepada tim Gospot kemarin. Cerita di Instagram tujuannya untuk minta doa sebetulnya. Karena saya nggak tahu orang soleh mana yang doanya dikabulkan oleh Allah untuk ibu saya. Namun saya tidak menyangka bahwa ternyata banyak teman-teman yang ingin tahu perkembangan kondisi ibu, dan saya pikir ini cara saya untuk minta doa lagi kepada teman-teman semua. Jadi saya mau ucapkan terima kasih atas semua perhatian, atas semua doa. Kadang-kadang saya ketemu orang kemudian mengatakan, ibu gimana kabarnya? Jadi kadang-kadang saya suka terharu juga dengan itu. Termasuk makasih ya untuk teman-teman semua yang berkali-kali nanya kabar ibu. Alhamdulillah setelah 11 hari di ICU di kota Mekah dan kami bisa pulang ke Indonesia dengan baik, alhamdulillah. Ibu saya sekarang masih di ICU. Setelah ini saya akan datang lagi ke rumah sakit karena dokter mau ketemu sama saya. Sudah 5 hari di ICU di Jakarta, tapi ibu dalam keadaan membaik. Tidak seperti ketika di kota Mekah. Di kota Mekah itu masih pakai ventilator dan alat-alat yang sangat banyak yang saya nggak tahu itu alat apa. Namun alhamdulillah ventilator semuanya sudah bisa dilepas, makanya dokter izinkan untuk pulang ke Indonesia untuk mendapatkan pengobatan lanjutan. Namun ternyata sampai di Indonesia masih harus di ICU lagi. Setelah pulang dari rumah sakit di Mekah, Yunifa Lisnawati masih harus dirawat di rumah sakit di Jakarta karena bermasalah dengan jantungnya hingga harus dipasang alat bantu ring di jantungnya. Dokter pun masih harus mencari tahu penyebab Yunifa mengalami gagal jantung hingga sempat berhenti bernafas saat dirawat di rumah sakit di Mekah. Namun mukjizat terjadi, dokter memberitahu keluarga kalau Ibunda Oki tidak jadi dipasang ring. Jadi ini hari kelima, tadi dokter mengatakan lagi, para suster di ICU mengatakan ibu saya harus transfusi darah lagi karena HB yang rendah. Jadi memang dalam 1 bulan ini memang saya banyak mengosongkan waktu untuk tidak pergi keluar kota untuk berdakwah. Seperti biasanya kan selalu keluar kota untuk berdakwah. Karena memang masih fokus dulu dengan ibu. Jadi nggak terlalu banyak bekerja atau berdakwah, nggak terlalu banyak keluar rumah terlalu sering. Karena di jam-jam tertentu setiap harinya saya harus ke rumah sakit bersama dengan adik-adik. Jadi di ICU tidak bisa dijenguk oleh semua orang, makanya saya juga minta maaf karena banyak sekali. Tadi ada juga teman-teman wartawan yang secara personal ya, bukan dengan kamera mau jenguk ibu gitu. Karena kenal secara personal dengan keluarga kami, saya katakan saya minta maaf karena di ICU belum bisa dijenguk. Belum bisa dijenguk kecuali anak-anak. Jadi dokternya mengatakan anak-anaknya ibu saja yang boleh jenguk karena keadaannya ringkih, tulang dadanya masih retak, dan kemarin ada infeksi paru karena mungkin pulang dari kota Mekah menuju ke Indonesia banyak udara dan sebagainya, jadi ada infeksi paru sedikit. Jadi memang belum bisa dijenguk. Mudah-mudahan nanti ketika ibu sudah pindah ke ruang rawat inap dan sudah pulang ke rumah saya, sudah lebih stabil, baru bisa dijenguk oleh banyak orang. Kendati sudah diperbolehkan pulang ke rumah, namun kondisi Ibunda Oki itu masih lemah dan perlu pengawasan intensif dari keluarga. Sehingga untuk berjalan harus dibantu dengan kursi roda. Sementara itu mengingat riwayat jantung yang dimiliki Yunifa, saat ini Oki menempatkan ibunya di rumah pribadinya yang berdekatan dengan rumah sakit. Karena tadinya ibu kan tinggal di rumah saya. Setelah itu ibu tinggal di rumahnya Ricis setelah itu. Kemudian memilih untuk tinggal di rumah Ricis yang lama di Kebagusan ya. Tapi semenjak ibu sakit ini, saya katakan ibu nggak boleh di mana-mana, harus di rumah saya. Dikarenakan rumah saya itu dekat sekali dengan rumah sakit. Karena pengalaman gagal jantung kemarin, kalau kita terlambat sekian menit, orang yang sudah berhenti nafas, ibu berhenti nafas 5 menit. Kenapa 5 menit? Karena rumah sakitnya ada di bawah hotel kami. Jadi cuma butuh waktu 5 menit ke rumah sakit itu. Saya nggak terbayang kalau rumah sakitnya jauh. Jadi saya katakan ibu harus tetap di rumah Oki, rumah sakitnya dekat, orang-orang banyak. Jadi kalau ada apa-apa ketahuan. Karena saya nggak mau terjadi seperti papa saya yang kami nggak tahu. Papa saya kayaknya serangan jantung juga. 8 jam kemudian kami baru tahu pada saat sudah membiru, sudah kaku, sudah dingin. Saya nggak mau itu terjadi lagi gitu untuk orang-orang yang saya cintai. Jadi begitu, sampai hari ini masih terus bolak-balik ke rumah sakit, teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh perhatian dan seluruh doanya. Tapi ibu saya sudah bisa diajak komunikasi. Sudah sehat dalam artian bisa diajak komunikasi walaupun masih berbaring, tapi kami sudah bisa bercengkrama banyak dengan ibu. Jadi ibu membaik
dikarenakan doa dari teman-teman semua. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih untuk semuanya lah, ibu seperti itu karena lewat doa dari teman-teman semua. Sementara itu, agar lebih fokus dan intensif merawat ibundanya, Oki juga mengurangi aktivitas ceramahnya di luaran. Sakitnya ibunda Oki di tengah menjalani ibadah haji seperti menjadi cobaan dan ujian dahsyat bagi Oki dan suami yang tengah khusyuk menjalani rangkaian haji. Di tengah ibadahnya tersebut, Oki tak henti-hentinya berdoa di depan Ka'bah untuk kesembuhan ibundanya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizatnya dan ibunya keluar dari ruang ICU setelah 11 hari dirawat dan diperbolehkan pulang ke tanah air. Jadi waktu di ICU di kota Mekah, itu namanya delirium ICU. Jadi saya jadi banyak tahu tentang dunia per ICU-an, di dunia rumah sakit ya. Ibu saya itu kan diikat ya, teman-teman, waktu di ICU. Karena biasanya kalau lagi sadar berontak lagi gitu. Ketika berada di kota Mekah, ibu saya memang mengalami delirium ICU. Jadi ICU itu kan bukan sesuatu tempat yang nyaman ya, dengan alat-alat yang banyak sendiri di ruangan. Sesuatu yang menakutkan sebetulnya. Jadi saya ingat ibu saya itu waktu di ICU di kota Mekah, setelah koma, beliau bisa membuka matanya. Di hari ke-8-an ya, kalau saya nggak salah, beliau berontak dan beliau nangis sepanjang malam, kata suster, karena saya nggak ada di situ. Jadi ketika saya datang di subuh hari, biasanya saya jam 2 pagi sampai jam 6 pagi di Ka'bah, setelah itu saya jenguk ibu saya langsung berontak dan mau pulang gitu. Sampai akhirnya dokter harus kasih sedasi supaya tenang lagi, supaya tidur lagi gitu. Jadi saya katakan pada dokter, kenapa ini terjadi? Kata dokter, ini biasa, di ICU itu orang-orang mengalami delirium, rasa panik, rasa takut, rasa nggak nyaman, rasa mau cepat-cepat pulang, karena ini tempat yang menakutkan buat dia. Tapi memang itu hal yang terjadi kepada orang-orang di ICU. Jadi kalau masih berontak-berontak, karena diikat kan, berontak-berontak gitu kan, setelah itu biasanya dokter akan mengasih lagi supaya lebih tenang lagi gitu. Tapi sekarang ibu kondisinya alhamdulillah sehat, sehingga di ICU sekarang ini alhamdulillah dalam kondisi yang relatif lebih stabil lah. Jadi beliau lebih nyaman di rumah sakit. Mungkin juga karena di Indonesia mungkin ya. Kalau di kota Mekah kan mungkin nggak ngerti bahasanya, semuanya pakai bahasa Arab mungkin. Jadi ibu ngerasa asing gitu. Tapi di Indonesia suster-susternya juga lucu, baik, ngajakin ngobrol terus, ngajakin cerita terus. Jadi ibu dalam kondisi yang nyaman berada di rumah sakit. Sakit yang dialami Yunifah sedikit terhibur dengan kehadiran anak dan cucunya yang terus memberi doa dan semangat untuk sembuh. Yunifah pun ikut senang dan bahagia menyambut pertambahan usia cucunya Moana yang perdana berulang tahun. Memang ada ulang tahun, syukuran ulang tahun Moana, dan kami mengatakan pada ibu kalau ibu sehat dengan kursi roda bisa datang. Tapi kita lihatlah kondisinya ibu mau datang sebetulnya, ibu mau datang, tapi walau kayak kelihatannya agak sulit ya dengan kondisi yang sekarang. Ya paling nanti ulang tahun itu tetap akan dilaksanakan karena itu kan melibatkan banyak pihak ya, yang tidak bisa dibatalkan begitu saja gitu. Banyak pihak yang terlibat dalam acara tersebut, sehingga acara itu tetap terus dilaksanakan. Kalau ibu lebih sehat bisa datang dengan kursi roda, kalau enggak pun kami mungkin datang sebentar ke acaranya resis, kemudian kami bergantian akan menjaga ibu di rumah sakit. Merayakan usia 1 tahun putrinya, Ria Ricis dan Teuku Ryan menggelar perayaan ulang tahun secara sederhana. Lantas seperti apa keseruan ulang tahun Moana? Dan apa doa dan harapan Ricis dan Teuku Ryan di ulang tahun putrinya tersebut? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Moana. Moana 1 tahun hari ini. Tuh, siapa yang berulang tahun ya? Dia gak senyum sih. Moana gak suka berulang tahun. Moana, ulang tahun itu menyenangkan bagi anak kecil, bagi ibu aja yang gak menyenangkan. Yeay! Nih, kue ulang tahun pertamanya Moana. Suka? Kiss ibu, kiss. Kiss. Oh, sweet banget.
Harapan Papa Ian apa? Harapan Bapak, semoga Moana menjadi anak yang sehat selalu. Amin. Solehah juga. Amin. Menjadi penyejuk hati kedua orang tuanya. Amin. Menjadi pemersatu bangsa. Amin. Semoga Moana menjadi anak yang paling baik ya. Yang terbaik. Anak yang terbaik Karena yang juga. paling baik belum tentu Iya. terbaik. Dan insya Allah nanti kita semua berada di surganya Allah ya. Amin, amin ya robbal Kiss alamin. Moana, kiss. 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 Happy birthday Moana cantik.